rame itu saya reaction gitu. Jadi mungkin ini sebuah gimana ya? Susah dijelasin. Kayak kebetulan aja sih bisa rame langsung gitu ya. Karena bagi saya kalau ada isu yang menarik akan saya angkat ke media gitu. Makanya Mulanya kejadian ini tuh kayak gimana sih kronologinya, Bang? oh gitu. Ya kejadiannya sih di tahun 1997 ya. Jadi ketika itu masa Krismon. Jadi keluarganya Gen Halilintar itu datang ke UMI untuk mengajukan kayak bisnis-bisnis gitu ya. Ya pinjam uang lah gitu. Tapi setelah itu sudah diserahkan uang sebesar 40 euro. Kalau dulu kan di M 40 euro. Terus em, nggak ada kejelasan setelahnya. Nggak ada kejelasan. Terus lagi dari pihak eh, ayah Atta dan ibu Atta selalu mengulur-ulur untuk mengembalikan uangnya kayak gitu. 40 euro itu sama dengan berapa rupiah, Bang? Ya sekitar 700 jutaan ya. Cuma di TikTok saya speech Bang Atta 400 juta ya. Itu cuman buat buat ini aja, buat pancingan konten gitu. Tapi ternyata sampai juga ke Bang Attanya gitu. Itu mungkin oke, mungkin awal mula pengen ngomong nominal yang beda itu niat awalnya tuh seperti apa sih, Bang? Mungkin Kalau saya sih karena konten kreator ya, untuk memancing reaksi para pemirsa itu kan seperti itu. Jadi kalau bagi anak-anak TikTok 400 juta itu besar dong. Kalau seumpamanya saya langsung katakan 700 juta atau 40 ribu euro kan eh, kedengarannya ngeri gitu. Jadi makanya saya bilang 400 juta di TikTok. sejauh ini boleh diceritain dulu dong, Umi ini siapanya Bang Safas? Umi sih sebagai ibu angkatnya, ibu angkat saya ya. Ibu angkat dan beliaulah yang menceritakan ini ke saya. Waktu itu sih saya nggak tahu kalau beliau itu pernah viral di tahun kemarin ya. Setelah saya searching di YouTube, oh ini kayaknya kontennya bagus untuk diangkat sebagai sekaligus pengingat untuk keluarga Gen Halilintar gitu. Sebelumnya udah pernah ditagih artinya tahun kemarin itu. Benar, sudah ditagi dan sebelum muncul ke media pun sering ditagi, cuman dijanjikan iya nanti gitu. Sepeser pun belum ada yang dibayar sampai detik ini. Belum. Dan keluarga Gen Halilintar kan pada saat itu menjanjikan untung ya. Kalau seumpamanya uang dijalankan dari ibu angkat saya itu mendapatkan berapa persen, tapi ibu angkat saya sepersen pun tidak mendapatkan dari itu. Bahkan untuk saat ini ibu angkat saya cuman pengen uangnya kembali aja gitu. Ibu angkatnya waktu itu cerita, Umi ceritanya kayak gimana ke Bang Safas waktu itu? Cuman bilangnya gini, dulu ada sih katanya em, keluarganya yang Gen Halilintar itu katanya pernah pinjam uang gini. Saya langsung iya kah? Terus lagi saya cek lagi di YouTube, ternyata bener gitu. Langsung saya stitch Bang Atta Halilintar. Ada bukti nggak, Bang, dipinjemin uang itu, Bang? Jadi kan pada tahun 1997 itu kan ayahnya Atta itu kan sangat agamis banget ya. Beliau juga merupakan pimpinan sebuah organisasi gitu ya. Jadi pada saat itu nggak ada untuk peminjaman uang hitam di atas putih. Jadi otomatis em, saling kepercayaan gitu. Dan ibu angkat saya juga sangat percaya karena pada saat itu ayah dan ibunya Atta Halilintar itu ya sangat baik dan penampilannya sangat agamis gitu. Hubungan awal Umi dan orang tuanya Atta tuh awal mula apa hingga Umi tuh mempercayakan orang tuanya Atta untuk dipinjemin duit sebegitu besar nominalnya? Oke, karena Umi kan dari Padang dan keluarga Gen Halilintar kan dari Padang. Jadi biasalah kan kalau orang-orang rantau tuh kan saling dekat, saling percaya. Ya apalagi yang agamis gitu ya, terutama yang agamis. Mereka saling menjaga sekali kepercayaan itu dan ya seperti itu terjadi seperti itu. Artinya sahabatan. Sahabat. Udah Sah berapa lama kenal akhirnya berani mau minjemin uang sebegitu besar? Kalau kenal persisnya sih kurang tahu ya, cuman dari tahun 1997 itu udah kenal gitu. Dan itu udah di dalam satu organisasi. Artinya sampai detik ini nggak lost kontak ya? Kalau sampai detik ini kenapa Umi itu meminta saya untuk menagih karena lost contact? Karena dulu katanya pernah disuruh mendatangi lawyernya ya, sedangkan Umi kan nggak mau yang kayak gitu.
kalau seumpamanya keluarga Gen Halilintar pengennya pakai hukum, kita pakai hukum aula juga gitu ya. Yang mubahala kita tawarkan dari kemarin itu. Boleh dijelasin dong hukum mubahala tuh yang kayak gimana sih? Ya, jadi di dalam agama kita kan kalau seumpamanya ingin membuktikan kebenaran dari satu pihak, diadakan sumpah kecelakaan bagi siapapun yang berdusta. Jadi hukum mubahala ini biasanya diambil ketika tidak ada lagi bukti atau tidak ada lagi jalan untuk membuktikan siapa sih yang benar, makanya diambillah hukum mubahala itu Itu yang mencetuskan mau pakai hukum mubahala dari pihak Bang Safas. dari Umi, karena keluarga Gen Halilintar nggak mengakui gitu ya. Bahkan Bang Atta Halilintar juga nggak tahu menau ya. Padahal sih sebenarnya simple, bisa tanya langsung calling Uminya gitu kan, tapi enggak gitu. Sampai detik ini mungkin artinya waktu direspon sama Atta sendiri, Bang Safas sempat kaget nggak sih? Nyampe ternyata ke Atta. Sangat kaget sih, sangat kagetnya sih kok bisa sih. Saya sih ngikutin kontennya beliau ya, cuman kok bisa seorang YouTuber yang dia itu kan sering membuat konten-konten berbagi perhatian sama orang lain, ini kan masalah orang tuanya, harusnya cekatan dong ketika ada tentang orang tuanya, calling, video call kan bisa gitu untuk klarifikasi. Tapi kan kembali lagi Bang Atanya nggak tahu apa-apa gitu. Responnya dia waktu dia nongol di sosial media ngomong apa sih mungkin Bang Safas? Kalau yang saya lihat di berita ya, kata Atta, saya nggak tahu hutang apa. Terus ada seorang wartawan yang nanya, pernah konfirm ke orang tuanya? Enggak katanya. Tapi di akhir pembicaraannya dia mengatakan, saya yakin kalau orang tua saya nggak kayak gitu. Kan nggak mungkin. Harusnya dikonfirm dulu, klarifikasi dulu, diajak bicara orang tuanya, baru bisa kita menyimpulkan yakin gitu kan. Artinya sejauh ini nggak ada dari pihak Atta ngubungin Bang Safas untuk ketemu, mediasi, ngobrol, Belum. silaturahmi. Belum sama sekali ada konfirmasi dari pihak Atta. Saya juga sering DM kan, dulu juga sering kirim ke manajernya juga nggak ada respon. Apa tuh? Isi DM-nya apa? Isi chatnya ngomong apa? Mau klarifikasi tentang video saya yang saya buat. Jadi saya tuh pengen kalau seumpamanya video yang pertama saya buat sudah dikonfirm sama pihak Atta, saya kan nggak bakal banyak video-video part sampai part 3 gitu. Mungkin waktu itu setahu Bang Safas, keluarganya, orang tuanya Atta minjem uang, gunanya untuk apa? Mau dipakai untuk apa uangnya? Kalau dari tuturan Umi katanya buat dijadikan usaha. Pada saat itu memang katanya mau beli kayak mall gitu kan. Cuman nggak jadi. Nah setelah nggak jadi itu informasi dari Umi katanya dijalankan uangnya. Nah setelah tahun 2000-an itu keluarga Gen Halilintar itu datang ke Jerman nemuin Umi. Dan itu mengatakan Umi untung apa dari uang Umi itu udah ada gitu. Nanti uang Umi dibalikan. Tapi sampai sekarang tidak dibalikin. Itu tahun 2000. Tahun 2000-an, 2004 kayak gitu, sekitar itu antara tahun 2000 2004. Itu yang diceritain sama Umi. Setelah dari situ lost contact. Lost contact. Ya. Umi sempat nyari nggak sebelum tahu Bang Safas kan konten kreator? Ya. Sebelum itu Umi sempat nyari-nyari sendiri nggak? Umi sering, bahkan ke adiknya Bang Atta, adiknya bapaknya Bang Atta itu juga pernah disampaikan dan itu katanya bakal dikembalikan kok. Iya. Kata adanya, Kata adiknya bapaknya Bang Atta. Iya. kata omnya Atta ya? Kata omnya. Kalau tujuan awalnya Bang Safas sendiri sebenarnya nggak up di sosial media sendiri, mungkin tujuannya memang untuk pansos atau untuk dompleng nama juga, atau memang pure pengen uangnya balik, seperti apa? Kalau untuk viewer uangnya kembali ya pasti ya. Kembali lagi karena saya konten kreator, jadi hobi saya mereaction, apapun yang bakal rame itu saya reaction gitu. Jadi mungkin ini sebuah gimana ya, susah dijelasin. Kayak kebetulan aja sih bisa rame langsung gitu ya. Karena bagi saya kalau ada isu yang menarik akan saya angkat ke media gitu. Makanya kemarin pas ada informasi dari Umi langsung saya stitch Bang Atta pada malam itu. Dan paginya itu ternyata sudah rame gitu. Saya juga kaget sih. Artinya niat awal nggak niat pansos ya, cuman emang Ya memang rezeki untuk mungkin. mengingatkan, resmi untuk mengingatkan awalnya sih. Cuman kesini kan banyak hujatan, banyak polemik katanya pansos segala macam, tapi itu sih terserah netizen lah. Ya. Cuman dari semenjak bisa dibilang
udah namanya naik nih ya, namanya Bang Safas naik. Iya. Ada yang berubah nggak? Ada endorse banyak atau seperti apa nih yang Bang Safas dapetin? Ya kalau endorse banyak sih di Instagram, cuman saya tolak karena pertama lagi saya kembalikan ke visi misi saya awal. Saya itu tuh pengen menyelesaikan masalah ini, gitu. Makanya saya ada endorse saya tolak, dan memang tujuan saya itu untuk mengembalikan haknya Umi, gitu. Waktu Umi tahu Atta ngerespon, Umi ngomong apa tuh Bang? Umi kan sempat ngechat saya waktu itu, malamnya langsung Umi ngechat, katanya sampai hari kiamat Umi tidak akan rela dengan uang itu kalau belum dikembalikan. Ada kayak kesepakatan nggak sih awal Umi menawarkan kesepakatan bisa dicicil kah, bisa apa gitu? Ya sebenarnya sih mudah ya. Umi juga tuh bukan orang yang kayak gimana ya, kayak terlalu apa ya, cinta dunia tuh enggak. Umi tuh cuman pengen haknya dikembalikan. Kalaupun dari pihak keluarga Atta Halilintar tuh pengen dikurangin dong atau gimana, itu bisa didiskusikan. Makanya Umi itu membuka lebar-lebar pintunya di Jerman untuk datang ibu dan ayahnya Atta Halilintar. Artinya kalau memang ini kan memang pure gak ada buktinya kan? Iya, iya. Bang, kalau misalkan dari Atta mau ke jalur hukum karena pencemaran nama baik atau seperti apa, bersedia nggak Bang? Siap kan? Kalau saya sih gini aja, ketika mereka mau mengambil hukum lain, maka saya juga akan mengajukan hukum aula tadi. Kalau mereka siap mubahalah, oke, kita siap, terserah apa yang akan menjadi keputusan mereka. Oke, siap, sip. Tapi nggak ke Atta nih kalau Atta nonton. Buat Bang Atta Halilintar, semoga bisa diselesaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan, dan saya menunggu jalan terbaiknya lah.